Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadil. Saya merupakan anggota dari sektor CCDIS yang mengelola konten podcast di YouTube Etsa. Kali ini kita dengan konsep yang berbeda, dengan wajah yang berbeda. Kali ini mungkin ke depannya saya dan teman saya yang akan memandu YouTube Etsa khususnya di podcast. Boleh perkenalan dulu Kak, siapa Kak? Halo guys, perkenalkan nama gue Asep Saifuddin. Gue juga salah satu anggota di CCDIS. Gue di sini bersama Fadil sebagai pengelola untuk podcast yang akan diupload di Spotify dan YouTube. Betul, jadi konten podcast ini kita dengan konsep yang baru, dengan tema yang baru, kita beri nama TNT atau Talk and Thoughts with Etsa. Nah, untuk episode pertama kali ini, saya dan Asep mengundang mahasiswa PBUMY juga tentunya. Dia juga sebagai ketua atau chief of Etsa. Etsa ini merupakan himpunan mahasiswa jurusan. Etsa singkatan dari English Department Student Association. Boleh perkenalkan langsung Kak? Oke, karena kita mahasiswa PBUMY, pendidikan bahasa Inggris, mungkin gue bakal kenalan dengan bahasa Inggris dulu. Betul, boleh. Biar afdol lah ya. Oke, hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Farhan Nuristio, and you can call me Tio. I am a student of English Language Education Department batch 2019, and in here I am as chief of EDSA, English Department Student Association. Oke. Jadi kita sudah bersama Kak Tio dan Kak Asep. Kali ini kita akan membahas seputar perkuliahan di PBI dan kehidupan berorganisasi di PBUMY. Nah, Kak Tio, boleh nggak sih cerita kita kenapa memilih PBUMY? Oke, kalau untuk memilih PBUMY sendiri, gue sendiri nggak langsung memilih PBUMY awalnya. Gue sendiri itu bercita-cita pengen masuk jurusan ilmu komunikasi, dan ternyata keluarga gue tidak menyarankan untuk gue masuk ilmu komunikasi karena kakak gue itu udah masuk jurusan ilmu komunikasi. Jadi saran dari mama gue sih itu lebih ke coba cari jurusan lain biar keluarga kita beragam. Beragam. Terus akhirnya kita berdiskusi keluarga kan, coba kenapa nggak coba jurusan yang berbau bahasa Inggris, karena menurut keluarga gue bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang prospeknya lumayan cerah, luas sekali. Ya, and finally I choose PBUMY. Itulah karena memang bahasa Inggris di tengah perkembangan teknologi yang sesignifikan ini sangat diperlukan lah di dunia sekarang ini. Nah, Kak, sudah berapa semester Kak di PBI Kak? Di PBI sendiri saya udah semester 5. Sudah 5 semester. Sudah 5 semester, bentar lagi. Nah, itu udah lumayan panjang ya, sekitar 2 tahun lah ya. Udah 2 tahun. Sudah 5 semester atau 2 tahun lah ya. Boleh nggak sih Kak share dengan kita gimana perkuliahan di PBI itu gimana sih? Perkuliahan di PBI itu sangat-sangat asik. Kenapa? Karena pelajarannya mungkin ya, karena kan kita bahasa Inggris kan. Jadi kita every day, every week, every month, every years. We spoke with English. Oke. Ya, jadi kita kayak terus dilatih gitu kan, kayak materi-materinya itu bahasa Inggris, jurnal pun bahasa Inggris. Dan juga satu sih yang unik dari PBI yang gua nemuin, itu dosen-dosennya sangat-sangat friendly, lebih kayak betul. keluargaan gitu loh. Sangat kekeluargaan. Coba mana ada kampus lain yang dosennya main TikTok? PBI doang. Cuma PBI nggak sih yang main TikTok? Terus juga dosennya up to date ya Kak Asep ya, up to date ya Kak ya. Jadi kayak dosennya tuh kita ajak diskusi, itu kayak terbuka gitu dengan masalah-masalah tren terkini. Oke, jadi kita seperti berbicara dengan teman sendiri, iya, betul kan? Jadi tadi kita sudah berbicara seputar perkuliahan di PBUMY. Nah, tadi juga aku sudah dibilang di awal kita bakal ngebahas seputar kehidupan berorganisasi di PBUMY. Kak Tio ini kebetulan sebagai ketuanya Kak Asep. Nah, boleh gak sih Kak sharing ke kita gimana caranya menyeimbangkan antara kuliah dan berorganisasi? Boleh gak sharing kita dikit aja lah, skill aja lah, sepatah dua patah kata. Kalau skill ya time management sih. Time management is important things yang harus kita punya biar kita bisa membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Jadi tujuan kita utama kan emang kuliah, tapi di balik kuliah itu kita juga nggak boleh sih, kayak sayang aja gitu loh kalau kuliah pulang tidur, kayak ya ikut organisasi lah.
Nah, mungkin dari organisasi tersebut kita bisa menemukan value yang baru dari kita gitu loh. Kayak misalnya kita bisa ikut lomba karena kita kan organisasi dekat sama dosennya. Jadi kayak misalnya ada lomba pasti yang dikabarin anak organisasinya dulu. Gitu sih. Lebih ke relasi mungkin ya Kak tuh. Makanya guys jangan lupa join ETSA tuh. Harus join ETSA Kak Asep ya. Betul sekali. Kebetulan kita lagi masa oprek kan Kak Asep. Jangan lupa guys, masa oprek akan dibuka pada tanggal 18 Oktober. Cek juga IG ETSA untuk info lebih lanjut. Nah itulah tadi guys, terjawab sudah. Mungkin kita bisa belajar time management di sana. Terus yang paling garis besarnya lah ya, kita bisa belajar time management di organisasi. Nah selain itu ada nggak sih Kak benefit yang didapat ketika kamu memasuki berada di organisasi segini? Kalau benefit sendiri sih jelas-jelas ada ya, walaupun tentang benefit kita nggak melulu berbicara soal materi gitu kan. Di balik hal tersebut kita juga banyak benefit yang lainnya, kayak tadi gue bilang time management. Jadi kita di situ berlatih time management, terus kita berlatih gimana caranya bertanggung jawab kalau misalnya dikasih amanah, gimana caranya kita mengorganisir suatu event. Itu sih yang gue dapat selama organisasi. Mungkin masih banyak kayak networking, kayak kita bisa ketemu Pak Rektor, terus kita bisa ketemu Pak Dekan, kayak deket lah pokoknya gitu. Itu suatu pride sendiri ya, pride tersendiri ya bagi kita ya Kak ya. Nah tadi kita dan mungkin juga menemukan teman-teman baru, betul relasi teman-teman yang berada di luar kota. Iya, betul. Terjadi suatu kesatuan. Lancar. Jadi kita nggak melulu di PBI doang gitu loh. Kita juga bisa ketemu organisasi lain. Kayak kemarin dapat undangan dari organisasi HMJ Inggris dari UMS kalau UMS betul. Solo, kan? UMS Solo. Ketemu. Di relasinya banyak lah kalau kamu banyak benefitnya. Kita bisa belajar time management tadi yang Kakak bilang, nambah relasi, bisa mengasah soft skill juga Kak ya. Soft skill yang Berarti organisasi ini sebuah pintu untuk menuju kemana-mana ya. Ya, betul. Walaupun sebenarnya bukan organisasi doang, bukan organisasi aja sih pintu, cuman ini yang gua rasain sebagai orang yang berorganisasi di kuliah. Kayak membuka jalan aja, bener kata Asep tadi bilang. Kak Asep sendiri dapat nggak benefitnya Kak? Apa benefitnya? Dapat, tentu saja. Dapat banyak job desk yang asik-asik, seperti membuat salah satu konten ini. Konten podcast yang asik sekali lagi kita jalan-jalan, minum kayak gini, nongkrong. Aduh dari tadi kita ngobrol mulu, kita minum dulu kali ya Kak. Ini Harus kali ya nih. kita ada teh dari kedai lokal tea Kak kebetulan. Jadi kedai teh lokal ini merupakan kedai teh lokal. Lokasinya ada di Sleman, Jalan Damai, di Jalan Kaliurang kilometer 8. Jadi teman-teman yang pengen nongkrong buat tugas, buat skripsian nanti mungkin bisa langsung mampir aja ke kedai lokal tea. Buat rapat juga bisa, buat rapat juga Atau bisa. nongkrong santai bersama teman, canda tawa, tepat sekali. Dengan segelas teh lokal betul. Kan sekarang lagi zamannya lokal banget lah, culture banget ya. pride. Betul, lokal pride. Kita cheers dulu mungkin ya Kak ya. Gua nggak minum. langsung mabok. Jangan lupa di follow juga ya guys Instagramnya @kedailokaltea. Mungkin karena terbatasnya waktu, ada banyak pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan, tapi untuk kali ini saya batasi sedikit saja. Untuk kalian nih, ada nggak hal menarik dari HFJ atau ETSA itu sendiri yang tidak ditemukan di luar sana? Bisa ceritakan ya sedikit saja. Kalau hal menarik jelasnya banyak ya. Kayak kita bisa bertemu teman baru di organisasi, kita bisa tahu caranya mengelola event, kita bisa tahu caranya bertemu dengan klien, bekerja sama dengan sponsorship, kita jadi tahu bagaimana caranya membuat rundown acara, kita bisa jadi tahu kebiasaan dosen di luar mengajar gitu loh, kayak kita ngobrol bareng dosen di luar jam pelajaran. Itu sih kita bisa ikut event-event dosen, kita bisa diajak gitu loh, kayak misalnya dosen punya event, kemarin ada seminar namanya saya lupa, dan kita diajak buat mengorganize event tersebut, dan alhamdulillah ada benefitnya. Nah teman-teman, seperti yang Kak Tio katakan tadi, bahwa banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang bisa didapatkan dalam organisasi. Tapi penting gak sih Kak Tio untuk seorang mahasiswa mengikuti organisasi atau HMJ di suatu universitas? Kalau dibilang penting ya menurut saya penting sih. Cuman kan itu balik lagi ke diri kalian kan. Kalian itu mau berkembang atau mau diam diri di situ aja sih, gitu aja sih. Betul karena organisasi kita sendiri atau ETSA, kita juga mengemasnya secara fun dengan kreativitas yang tinggi,
keluarganya juga sangat erat. Makanya kalian kalau misalnya punya bakat di bidang media atau mungkin sosial dan budaya, terus juga keagamaan, kalian tertarik bisa join langsung di ETSA. Kami tunggu guys. Kami tunggu, kita ini masa-masa oprek, pokoknya kalian manfaatkan lah. Nggak usah pikir panjang, langsung aja join ETSA. Banyak banget sektor-sektor yang bisa mengasah kemampuan kalian. Gitu. Kayak kalian bisa apa ya? Meluapkan bakat kalian di sektor-sektor yang ada di ETSA. Menuangkan. Atau mungkin bagi kalian nih yang masih mencari-cari apa sih bakat saya itu sebenarnya, boleh nih masuk ETSA Iya. untuk mencari bakat-bakat yang masih terpendam mungkin dalam diri kalian tuh. Makanya kita tunggu di ETSA. Betul. Manfaatkan potensi kalian Yoi. selagi kuliah, guys. Jangan cuma pulang kampus tidur. Jangan. Oke, balik lagi ke topik. Balik lagi ke topik. Wah. Oke, last question untuk Kak Tio nih. Kak Tio sendiri pernah nggak sih keteteran dalam mengerjakan tugas dan saat berorganisasi itu, bagaimana sih solusinya Kak? Kalau dibilang pernah keteteran ya jelas pernah sih. Mungkin sering malah ya. Sering kali ya? Jadi kayak kita misalkan lagi persiapan event, tapi lupa ada deadline tugas malamnya. Nah itulah tantangan dia. Gimana caranya kita nggak ngerjain tugas itu dekat sama deadline. Jadi kalau misalnya deadline-nya itu minggu depan, ya kalau misalnya deadline minggu depan kita kerjainnya 3 hari sebelumnya lah. Jangan terlalu mepet deadline, itu bahaya banget. Sangat-sangat krusial sih. Karena biasanya rawan ke skip. Skip. Jadi ya pinter-pinter. Kayak misalnya kita kuliah dari pagi sampai siang. Itu kan ada sesi break mungkin dari jam 1 sampai jam 3. Nah, di situ kalian mungkin bisa sambil colong-colongan mungkin ya ngerjain tugas. Terus misalnya sorenya rapat sampai malam. Nah, kalau misalnya rapat udah sekiranya nggak ada yang penting, itu kalian bisa langsung pulang aja. Kayak tugas kalian tetap prioritas gitu loh. Karena kan kita kesini mau kuliah kan. Walaupun harus berorganisasi, tapi tetap prioritas utama adalah kuliah. Karena Nggak boleh lupa. Karena kita pada hakikatnya kita di sini untuk berkuliah ya. Organisasi untuk sebagai sampingan tidak, tapi lebih sebagai apa ya? Pengembangan diri. Betul, ya? pengembangan diri. Wadah untuk kita mengembangkan diri kita. Dari situ kan kita dilatih ya. Betul. Sekali. Tapi Kak, banyak sekali kan mahasiswa yang menunda-nunda tugasnya tuh. Biasanya apa ya namanya tuh, sistem kebut semalam. Nah, SKS. Gimana ya? tuh? SKS. Ya kalau itu sih sangat-sangat tidak disarankan ya untuk Tidak SKS. disarankan. Walaupun emang mager, cuman emang itu sih lawan kita utama kan adalah rasa malas. Itu sih kayak gimana caranya kayak kita lagi ngurus event gitu, misalkan ketua event gitu kan, Asep pernah ketua event. Waduh. Tapi jangan lupa gitu, tugasnya dari jauh-jauh hari Sep, gitu kan. Biasanya gitu kan Sep. betul. Kayak misalnya lo mau rapat nih, terus lo kerjain tugasnya biasanya dari jauh-jauh hari kan Sep. Betul sekali. Biasanya nih apa ya? Sebelum atau beberapa jam sebelum mau rapat ini biasanya saya mengecek dulu nih jadwal-jadwal apa saja nih bagus. tugas yang yang mepet dengan deadline. Betul. Saya curi-curi colong-colong waktu gitu kan untuk kerjakan. Nyicil lah ya. Nyicil. Satu lagi sih, jangan lupa bikin to-do list. Karena setelah masuk organisasi, gue sadar bahwa to-do list itu penting. Kayak misalnya hari Senin, itu ada tugas apa aja. Kayak misalnya matkul basic reading and writing, itu hari Senin deadline-nya jam berapa, hari apa. Penting banget. Balik lagi ke tadi ya, time management tadi ya, time management. Time management penting. Cukup Kak Asep? Udah belum? Cukup kali ya. Ada Cukup. pertanyaan lagi? Itu aja sih dari kita. Mungkin ada nggak Kak pesan-pesan lah untuk Pesan-pesan teman-teman di PBUMY? yang mau join mungkin? Teruntuk yang mau join organisasi, jangan apa ya, kalian menganggap organisasi itu eksploitasi seperti yang viral di TikTok. Kalau kalian punya bakat media, segera lari, itu enggak banget. Jadi ya sebenarnya kalau mau join ya join aja kan, itu kan tetap pada pendirian kalian sendiri kan. Kalian mau berkembang atau mau stuck di situ aja. Itu sih. Terus jangan lupa manajemen. Time management. Sekali Itu lagi. sih. Kalau dari Kak Asep ada pesan-pesan nggak? Untuk dari saya sendiri sih, yang pertama, tidak ada senioritas dalam organisasi. Mungkin teman-teman pernah merasakan nih saat SMP atau SMA merasakan adanya perpeloncoan Betul, saat perpeloncoan. ospek, betul kan? Tapi di situ tidak ada. Semuanya pada jalur yang aman. Ya, sama rata, cuma Sama rata. tetap ada apa ya, ada batasan kayak Ada misalnya batasan. antara anggota dan ketua, itu maksudnya kita sama rata, cuma tetap harus ada, oh ini ketua gua nih, ketua Respect, sektor gua, Respect, lebih ke saling respect. menghargai. Karena prinsip. kita punya apa ya, karakter berbeda-beda Iya. kan itu loh. Kita juga punya prinsip,
3R, respect to time, respect to partner, dan respect to responsibilities. Itu merupakan prinsip dari EDSA. Culture value EDSA. cultural value-nya EDSA. Oke, kalau dari saya sendiri, segeralah manfaatkan waktu yang ada, tak usah pikir panjang lagi, langsung saja daftar. Kebetulan kita lagi masa open recruitment. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali, guys. Betul. Manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan ini untuk kalian bisa berkembang, bisa mengasah bakat kalian. Nah, mungkin itu saya dari saya. Cukup Kak Asep? Betul sekali. Kak Tio cukup? Cukup. Mungkin itu saja. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Thank you.